Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tanpa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan sampaikan kajian kita berkaitan dengan tamu. Islam juga mengajarkan bagaimana tata cara kita bertamu dan memuliakan tamu. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir wal yukrim dhaifah wal yukrim jarahu." Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah memuliakan tamu dan memuliakan tetangganya. Maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan yang berkaitan dengan tamu. Karena kita sering kedatangan tamu, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, karib kerabat kita, dan juga kita juga sering bertamu ke tempat saudara-saudara kita. Tamu itu membawa rezeki dan pulangnya membawa ampunan. Maka tiada kebaikan bagi seorang yang tidak dikunjungi oleh tamunya. Artinya tamu-tamu yang datang ke rumah kita itu membawa rezeki, doa dari malaikat untuk kita sebagai tuan rumah. Bahkan selama hidangan terhidang yang kita hidangkan itu didoakan oleh malaikat pengampunan dosa bagi tuan rumahnya. Dan pulangnya membawa dosa, artinya dosa kita keluar tatkala kita menghormati tamu kita. Kemudian jangan sekali-sekali menyusahkan tamu. Orang yang terjelek adalah yang tidak menghormati tamunya. Hak tamu itu dilayani adalah 3 hari yang wajib dihormati dan dilayani sebaik-baiknya. Lebih daripada 3 hari itu pelayanan tuan rumah dianggap adalah sedekah. Tapi kalau sama-sama ikhlas, tidak menyusahkan, tuan rumahnya senang dan yang datang senang juga boleh. Tapi kewajibannya itu adalah 3 hari. Dan jangan menunggu sampai tamu datang. Kalau bisa sebaiknya kita memasak makanan di rumah, kemudian mengundang orang datang makan bersama-sama ke rumah kita. Itu lebih baik lagi. Kita siapkan, kita masak di rumah, kemudian kita undang kawan-kawan kita ke rumah kita. Atau kita ajak kawan-kawan kita makan di mana, apa di warung, bagaimana itu juga merupakan sedekah. Dan tuan rumah disunahkan menemani tamu makan. Jadi tatkala kita mengajak tamu kita makan, juga kita ikut makan. Itu disunahkan. Dan disunahkan juga mengantarkan tamu yang akan pulang. Jadi tatkala tamu itu pulang, kita ikutin sampai ke pintu kita, ya kita doakan dan selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, makanlah apa yang dihidangkan oleh tuan rumah. Ini adab sebagai yang bertamu ya. Tentu tamu harus assalamualaikum dulu, diketok pintunya dulu, dan juga tatkala setelah ngetok pintu jangan menghadap ke dalam rumah, melihat ke samping atau ke belakang. So kita tidak tahu bagaimana tuan rumah, mana tahu sedang auratnya terbuka. Jadi jangan tatkala dia buka pintu, juga sebagai kita sebagai tuan rumah juga tentu harus kita siapkan juga dulu diri kita pakai pakaian yang menutup aurat. Kemudian makanlah apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, jangan meminta sesuatu yang tidak dihidangkan. Ini nggak boleh. Dihidangkan apa adanya, ya itulah yang kita makan. Jangan diminta ini mana, ini anak, itu nggak boleh. Jika akan berpuasa sunnah sedangkan kita menginap, hendaknya
tamu lebih dahulu meminta izin atau memberitahu tuan rumah. Nah, jangan tuan rumah sudah memasak, katanya saya puasa, itu nggak boleh ya. Jadi dikasih tahu saja bahwa saya puasa. Kemudian apabila bertamu dan dihidangkan makanan, sebaiknya tamu berbuka asalkan bukan puasa wajib. Nah, yaitu tadi kalau kita bertamu, kemudian kita sedang berpuasa datang, nah tamu sudah memasak dan menyiapkan, itu boleh kita berbuka. Kemudian tamu dianjurkan tidak mengimami jamaah sholat orang tempat ya bertamu itu. Jadi kalau kita bertamu, jangan sampai mentang-mentang kita ahli dalam membaca ayat Al-Quran, kita langsung saja untuk jadi imam, kecuali kalau tuan rumahnya mempersilahkan, nah silahkan. Nah itulah adab-adab dalam bertamu. Dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan kita bertamu itu, jangan juga terlampau banyak bertanya yang tidak baik-baik gitu. Nah, jadi itu tadi kita baca salam, kemudian kalau dia juga bertanya ini siapa, disebut nama kita, nama saya si Fulan ya, nggak boleh disebut saya aja. Nah itu. Nah inilah beberapa hal dalam kita bertamu, dalam hal kita menerima tamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.